Halo, apa kabar rekan-rekan semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Robotik Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan perkuliahan kita di mikroprosesor. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang bahasa assembly bagian pertama. Untuk itu, marilah kita simak materi berikut ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen di kolom komentar. Selamat mengikuti. Nah, bahasan kita yang pertama itu bahasa assembly pada pemrograman mikroprosesor ya. Apa sih sebetulnya bahasa assembly itu? Jadi bahasa assembly ini adalah bahasa pemrograman yang perintah-perintahnya hanya khusus bisa dikenali sesuai dengan jenis mikroprosesornya. Nah, bahasa assembly ini sendiri itu dibuat oleh masing-masing pabrikan atau vendor yang memproduksi mikroprosesor sehingga bahasa assembly ini bersifat unik. Artinya apa? Artinya masing-masing bahasa assembly itu belum tentu sama antara pabrikan satu dengan pabrikan yang lain. Misalnya begini, pabrikan Intel dan pabrikan Motorola itu sama-sama dia memproduksi mikroprosesor gitu ya. Nah, maka bahasa assembly untuk mikroprosesornya itu pasti akan berbeda. Jadi tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang bagaimana bahasa assembly itu harus dibuat gitu. Pembuat bahasa assembly ini adalah hak mutlak dari pabrikan yang memproduksi mikroprosesor. Dan setiap pabrikan itu bebas untuk menentukan atau membuat bahasa assembly-nya. Pada bab sebelumnya itu sudah kita singgung ya bahwa sebuah mikroprosesor atau mikrokontroler itu tidak akan bekerja jika tidak ada daftar perintah atau tidak ada daftar instruksi program yang diberikan atau disematkan di dalamnya. Daftar perintah atau program itu merupakan apa-apa saja yang harus dikerjakan oleh mikroprosesor tersebut gitu kan. Nah, mikroprosesor jenis 8031 ini yang merupakan mikroprosesor yang paling sederhana atau mikrokontroler yang paling sederhana itu menyediakan 256 perangkat instruksi. Jadi untuk jenis ini dia mempunyai instruksi 256 ya, gitu. Nah, berdasarkan penggunaan memorinya dari 258 instruksi tersebut itu dikelompokkan lagi menjadi 4 jenis ya, menjadi 4 jenis perintah yaitu 1 byte sampai dengan 4 byte. Jika frekuensi clock yang digunakan mikroprosesor itu sebesar 12 MHz ya, maka lama waktu yang mengerjakan perintah tersebut itu bervariasi, yaitu antara 1 sampai 12 mikrodetik. Pada umumnya, struktur pemrograman eh, dalam bahasa mikroprosesor ini ya, itu biasanya mencakup struktur dasar yang diantaranya adalah transfer data atau assignment, ya. Kemudian ada operator aritmatika, lalu ada operator logika, operator relasi dan pengambilan keputusan ya, decision. Nah, kemudian ada perulangan dan looping. Nah, di sini ada lagi eh, apa namanya? Pemrograman mikroprosesor tambahan ya yang diantaranya adalah untuk input output. Struktur pemrogramannya ada input output dan ada lagi subroutine. Pemrograman menggunakan bahasa assembly ini itu akan relatif lebih rumit dibandingkan dengan pemrograman menggunakan bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi atau eh, dikenal dengan high level language ya, yang seperti bahasa C, kemudian bahasa Pascal, bahasa Basic ya, bahasa eh, Python dan lain sebagainya. Nah, jadi penggunaan atau memprogram menggunakan bahasa assembly itu membutuhkan usaha 2 kali lebih besar, usaha 2 kali lipat ya, karena pemrogram harus tahu tentang pengetahuan dasar tentang jenis mikroprosesor. Seperti yang disampaikan tadi bahwa setiap mikroprosesor bahasa assembly-nya tidak sama. Jadi kita harus tahu dasar tentang
mikroprosesor yang akan diprogram dan fitur-fitur yang ada di dalam mikroprosesor itu sendiri. Nah, untuk memudahkan dan mengantisipasi supaya kode program dalam bahasa assembly itu lebih terstruktur, maka di sini ada dua kelompok perintah ya dalam bahasa assembly. Yang pertama adalah assembly directive. Assembly directive ini merupakan sebuah kode yang menjadi arahan bagi assembler atau compiler untuk menata program. Nah, direktif ini sebenarnya bukanlah perintah utama yang akan ditulis atau akan sering dituliskan berulang-ulang. Namun direktif ini itu lebih kepada untuk memudahkan programmer dalam menentukan offset data. Kemudian untuk menentukan persamaan nama register, kemudian menentukan offset tabel data dan pengaturan terhadap resource dari minimum system. Nah, pada pemrograman yang sederhana, direktif ini tidak akan terasa efektif. Tetapi pada pemrograman yang kompleks itu maka direktif ini akan sangat membantu programmer untuk menata dan menghemat penggunaan memori dan dalam otak pemrograman. Nah, contoh dari direktif ini ada pada tabel ini ya. Tabel di sebelah ini itu adalah contoh assembly directive ya. Di antaranya ada EQ, EQ ya, pendefinisian konstanta. Ini untuk pendefinisian konstanta ya, ini ada keterangan-keterangan yang bisa digunakan di dalam assembly directive ya, ada DB, ada DW ya, ini perintah-perintah. Nah, kalau DB itu pendefinisian data dengan ukuran 1 byte, kemudian ada DW pendefinisian data untuk ukuran ukuran 1 word dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada instruksi. Yang kedua adalah instruksi. Instruksi ini atau perintah ya, bahasa Indonesianya di sini bisa diistilahkan sebagai perintah, yaitu kode yang harus dieksekusi oleh mikroprosesor dengan melakukan operasi tertentu. Nah, jadi seorang programmer itu boleh jadi tidak harus hafal dengan daftar direktif tadi. Tetapi programmer assembly itu wajib hafal tentang daftar perintah utama. Daftar perintah utama dari mikroprosesor. Atau biasa dikenal dengan mnemonik. Ya. Atau daftar kode perintah utama untuk mikroprosesor. Nah, instruksi-instruksi di dalam mikroprosesor ini dapat dilihat pada tabel ini ya, instruksi ada call ya, call, kemudian ada add C ya. Add C ini add with carry gitu ya. AJMP itu absolute jump, ANL, nlogic dan lain sebagainya. Nah, ini adalah instruksi-instruksi atau untuk memudahkan mengantisipasi supaya kode program tadi dalam bahasa assembly itu lebih terstruktur. Ada dua kelompok perintah. Pertama, assembly directive, dan yang kedua adalah instruksi. Selanjutnya adalah register. Jenis register itu, jika Anda pernah belajar high level language atau bahasa pemrograman tingkat tinggi, ya, maka biasanya akan diperkenalkan dengan variabel. Nah, cara deklarasinya, jenisnya, dan kegunaannya. Dalam bahasa assembly sendiri, itu tidak mengenal yang namanya variabel. Namun ada penggantinya, yaitu register. Di dalam bahasa assembly, itu tidak mengenal yang namanya variabel, tetapi di sana menggunakan istilah register. Nah, jika di dalam high level language, bahasa pemrograman tingkat tinggi, jumlah dan jenisnya itu tidak terbatas. Maka di dalam register itu dalam bahasa assembly itu jumlah dan jenisnya terbatas. Itu tergantung kapasitas dari mikroprosesornya. Nah, biasanya jenis register dalam resource mikroprosesor itu ada dua ya, ada dua kelompok, yaitu ada
General Purpose Register atau biasa disebut dengan GPR ini ya, dan Special Function Register atau SFR. Nah, GPR sendiri itu adalah kelompok register yang penggunaannya ditujukan untuk digunakan operasi secara umum. Ya, misalnya operasi aritmatika, kemudian operasi logika, kemudian transfer data dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih ada 10 register yang termasuk ke dalam kelompok GPR atau General Purpose Register. Termasuk yaitu akumulator ya, akumulator register A, register B, register R0 sampai dengan R7. Nah, ini gambar dari daftar General Purpose Register dari microcontroller 8031. Ya, ada akumulator, kemudian register B, R0, R1 sampai R7 ini. Kemudian ada lagi, jadi GPR ini itu dapat juga disebut dengan register yang merupakan ekuivalen dari variabel ya. Dia adalah bisa diasumsikan sebagai variabel. Kemudian yang kedua adalah Special Function Register. Itu adalah register yang penggunaannya itu ditujukan untuk operasi khusus. Misalnya untuk menyimpan alamat, kemudian di situ ada menyimpan memori 16 bit misalkan ya. Kalau ada pengolahan datanya sampai 16 bit, tentu akan disimpan dulu di dalam Special Function Register. Ya, untuk menyimpan alamat I/O, untuk menentukan offset pada stack memori dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contohnya yang bagian bawah ini itu adalah Special Function Register, SFR, program counter. Ada data pointer, DPTR, dan lain sebagainya. Kemudian transfer data. Nah, transfer data atau disebut juga sebagai addressing mode itu adalah mekanisme duplikasi data dari satu operan ke operan lainnya. Ya. Nah, tabel dari transfer data ini seperti ini, dapat dilihat pada tabel berikut ya. Perintah-perintah yang termasuk ke dalam masuk ke dalam kategori transfer data ya. Di sini ada register, kategori register, arah register ya. Berarti contohnya adalah di situ ada move A, R1, register 1, berarti dimasukkan register A itu akan dipindahkan ke register 1. Jadi menduplikasi isi register 1, menduplikasi register 1 ke register A. Nah, memori ke memori, kategori memori ke memori. Nah, berarti move A at R2, berarti menduplikasi isi memori yang alamatnya ditunjuk oleh register R2 ke register A. Lalu ada register bagaimana kode perintah transfer data untuk register ke memori. Ya, itu contohnya adalah move at register 1 ke A. Dia menduplikasi isi register A ke memori yang alamatnya ditunjuk oleh register 1. Dan seterusnya ya, itu sampai I/O ke register itu move A, perintahnya contohnya adalah move A P1. Jadi menduplikasi isi register A ke register P1 ke register A ataupun sebaliknya. P1 ini adalah salah satu port I/O pada microcontroller 8031. Jadi ini berbeda-beda. Setiap mikroprosesor itu, microcontroller itu akan berbeda-beda perintahnya ya, perintah move-nya. Tetapi untuk instruksinya itu akan kebanyakan akan sama untuk bahasa pemrogramannya. Jadi yang harus diperhatikan dalam memahami kode bahasa assembly ini untuk kategori transfer data ya, itu adalah bahwa arah aliran data dari kanan ke kiri. Ya, dari kanan ke kiri. Seperti halnya tadi ya, dalam membaca misalkan I/O memori ya, berarti dari kanan ke kiri dalam pembacaan keterangannya ini ya, dalam keterangannya ya. Misalkan I/O terus ini tanda panah ke memori, itu kan move P1, A. Berarti dia menduplikasi isi register A dari kanan dulu ke register P1.
dari kanan ke kiri, keterangannya seperti itu. Nah, semacam ini ya. Jadi format transfer data pada bahasa assembly MCS51, keluarga MCS51 itu adalah instruction destination ya. Instruksi destinasi, sasaran, operan ya. Ini source operan. Jadi instruction itu adalah perintah transfer data yang digunakan. Perintahnya apa? Move atau apa? Ya. Kemudian destination operan itu adalah operan tujuan. Tujuannya ke penerima datanya. Kemudian source operannya adalah sumber data. Mengirim dari mana gitu ya. Jadi operan yang berada di sebelah kiri koma itu, di sebelah kiri koma ini itu adalah destination operan. Jadi dari kanan ke kiri. Nah, format seperti ini merupakan kebebasan kreasi dalam pabrikan yang mereka buat ya, mirip dengan format yang digunakan oleh misalkan microcontroller Zilog atau microchip ya, karena juga ada format lain yang menetapkan destination operan di sebelah kanan. Itu semua tergantung dari pabrikannya. Selanjutnya adalah operator aritmatika. Nah, operator aritmatika standar itu mencakup 4 operasi, yaitu ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, ada perkalian, dan pembagian. Nah, masing-masing operasi di dalam operator aritmatika ini, yang pertama yaitu penjumlahan. Nah, atau biasa nanti instruksinya menggunakan add ini ya. Nah, instruksi ini itu akan menjumlahkan sebuah byte, bukan bit ya, sebuah byte dengan isi data pada register A, dan hasilnya itu disimpan di register A. Nah, penjumlahan yang hanya melibatkan register A itu ada 2 macam operator penjumlahan, yaitu tanpa carry atau dengan carry. Sebagai contoh, misalkan di sini yang tanpa carry ya. Ini adalah contohnya. Yang add A ya, crash pagar 85H itu register A ya, register A itu sama dengan hasilnya adalah diperoleh dari register A plus 85 hexa. Nah, ini kemudian ada lagi perintah penjumlahan add carry yang menggunakan carry, add C. Ya. Itu register A sama dengan register A plus 85 desimal plus carry-nya berapa? Nilai carry dari desimal tersebut. Ini tentang operator aritmatika. Kemudian ada lagi pengurangan sub atau ya sub B ini ya, kalau instruksinya. Jadi instruksi ini akan mengurangi isi data pada register A dengan sejumlah byte ya, pengurangan dengan sejumlah byte dan dikurangi lagi dengan carry-nya, dan hasilnya disimpan di register A. Jadi mirip dengan penjumlahan, pengurangan ini, tetapi pengurangan ini hanya bisa melibatkan register A saja. Misalkan perintah sub B A ya, itu 85 hexa ya, di situ register A itu sama dengan register A min 85 hex min carry. Ini perintah untuk pengurangan. Anda bisa mencobanya, perintah-perintah ini nanti menggunakan MIDI. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana perintah-perintah ini bekerja di dalam menggunakan MIDI di pertemuan berikutnya, di video berikutnya. Nah, lalu di sini ada perkalian atau mul dengan perintah mul. Jadi instruksi ini itu akan mengalihkan isi data pada register A dengan register B, dan hasilnya itu disimpan di register A. Misalnya perintah mul AB berarti register A ini sama dengan register A kali register B. Selain dari operasi tadi, selain dari operasi perkalian, kemudian pengurangan, penjumlahan ya, di situ ada operasi pembagian. Ada operasi pembagian yang menggunakan div, kemudian ada increment ya, penambahan 1 gitu kan, ada pengurangan 1, decrement gitu kan, perintah dec. Nah, itu ada perintah-perintah selanjutnya. Kemudian ada operasi logika.
sama seperti high level language, di dalam assembly itu juga ada menggunakan operasi logika. Yang pertama itu logika AND atau menggunakan perintah ANL ya di situ. Jadi ada tiga operator logika ya, yang disematkan yang ada pada mikroprosesor, yaitu logika AND, OR, dan NOT gitu ya. Nah, untuk yang pertama logika AND, jadi logika ini melakukan proses logika AND antara source operand dengan register. Jadi register dengan data konstanta, carry flag dengan isi suatu alamat, bit, dan lain-lainnya. Contohnya misalnya di sini register A. Register A itu sama dengan berapa itu? 10 11 10 11 bin. Dan register R0 itu 10 10 10 1010 biner. Jika perintahnya ANL di sini ya, kita akan meng-N-kan logika ini ANL, ya, kita perintahkan bahwa A, R0. Berarti ini nanti perintahnya adalah akan meng-N-kan, melogikakan N dari register 0 dan ke register A ini. Nah, maka jika dijalankan itu register A itu sama dengan 1011 1011 dan 1011 1011. Nah, hasilnya adalah 1010 1010 biner. Nah, itu kalau perintah ANL. Kemudian ada lagi logika OR. Di dalam logika OR, instruksi ini itu akan melakukan proses logika OR antara source operand, ya, operand sumber, dengan register. Register dengan data konstanta, carry flag dengan isi suatu alamat, bit, dan lain-lain. Misalnya register A mempunyai bilangan biner 1011 1011 dan register R0 itu mempunyai bilangan biner 1010 1010 10 ya. Kalau kedua bilangan ini antara register A dan register 0 kita OR-kan dengan perintah OR-L ya ini ya. Itu maka dia akan menghasilkan nilai registernya akan berisi 1011 1011. Ini tanda OR ya, berdiri ya, tanda OR berarti berdiri. Kalau tanda N tadi adalah lambang dan gitu ya. Ini kalau OR, perintahnya ORL. Kemudian ada logika yang lain yaitu NOT. NOT ini diberikan instruksi CPL gitu ya. Jadi instruksi ini dia melakukan proses logika NOT terhadap source operand, carry flag, dan isi alamat bit. Contohnya misalnya ini cuma satu saja ya, source operand saja ya, dia menggunakan logika NOT terhadap satu register saja. Jadi register A misalnya dia mempunyai biner 10101 1100. Nah, maka kalau kita berikan perintah CPL, kita notkan, maka di situ akan dijalankan registernya adalah 10 1010 0011 ya, kalau kita notkan. Cukup mudah ya. Register A 01 berarti yang 0 menjadi 1, yang 1 menjadi 0, yang 0 ya kan? Yang 0 menjadi 1 itu ya. Seperti ini. Ini 0 ini menjadi 1, 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1 dan seterusnya. Maka dia akan menghasilkan A3 heksa. Ini untuk perintah NOT. Lalu ada yang terakhir itu ada logika XOR dengan perintah XRL. Jadi instruksi ini dia melakukan logika XOR antara source operand dengan register. Register dengan data konstanta, carry flag dengan isi suatu alamat bit dan lain sebagainya. Contohnya di sini misalkan register A itu berisi biner 1011 1111 biner dan register B itu adalah nilainya 11111 biner. Kalau kita XOR-kan, maka di sini akan menghasilkan sebuah register A dengan nilai 01 00 0000 sama dengan 40 heksa.
Nah, ini untuk logika, operasi logika. Selain itu di dalam bahasa assembly ini itu juga ada operator perbandingan dan percabangan ya. Di sini ada percabangan bersyarat, ada percabangan tidak bersyarat. Nah, kalau pada bahasa pemrograman high level language, pengambilan keputusan itu biasanya dilakukan setelah adanya operasi perbandingan atau seleksi kondisi. Nah, aliran program dapat dibelokkan kemana saja setelah persyaratan terpenuhi. Bagian besar kalau di dalam bahasa high level language itu menggunakan hasil dari sebuah perbandingan sebagai prasyarat untuk menuju suatu blok perintah tertentu. Nah, sehingga dengan demikian program terarah secara ketat dan baik sehingga mudah dilakukan debugging jika terjadi masalah. Nah, tentu hal ini akan berbeda kalau kita menggunakan bahasa assembly. Kalau kita menggunakan bahasa assembly, itu justru memiliki kebebasan yang tidak terbatas dalam melakukan lompatan jam dalam program. Jadi kebebasan di sini bisa menjadi suatu yang menguntungkan, tetapi juga bisa merugikan. Mengapa di sini menguntungkan? Karena programmer itu dapat mengakses secara langsung tanpa syarat ke semua alamat program yang manapun. Sehingga aliran program itu dapat dimanipulasi sedemikian rupa agar tidak mudah dilacak gitu ya. Kalau di dalam bahasa pemrograman assembly. Nah, kerugiannya bagaimana kalau di bahasa assembly? Kerugiannya yaitu seandainya terjadi masalah dengan program, maka untuk melakukan debugging itu akan menjadi sangat rumit. Ya kan? Akan semakin sangat rumit karena kenapa? Karena aliran programnya yang sangat acak, tidak terstruktur dan tidak pasti ujung pangkalnya. Di dalam bahasa assembly sendiri itu ada dua ya, percabangan bersyarat dan percabangan tidak bersyarat. Nah, yang pertama percabangan bersyarat. Percabangan bersyarat ini diantaranya adalah salah satunya CJNE. Perintah percabangan yaitu menggunakan CJNE, di mana instruksi ini akan membandingkan isi register atau isi memori dengan suatu data. Jika hal tersebut jika sama, maka instruksi tadi baris berikutnya akan dikerjakan. Nah, jika tidak sama, maka instruksi yang ditunjuk tadi oleh label itu akan dikerjakan. Misalnya di sini CJNE R0 ya, pagar 20 ya, itu tidak sama. Nah, keterangannya apa dari program ini? Keterangannya bahwa jika isi register R0 itu tidak sama dengan 20 ya. Ini perintah membaca dari keterangan program ini. Ya, maka aliran program tersebut itu akan menuju ke label tidak sama. Ini adalah labelnya, tidak sama ini adalah sebuah label. Nah, itu kalau kita menggunakan DJNE. Kemudian ada perintah lagi DJNZ. Instruksi ini itu untuk mengurangi isi register atau memori dengan nilai 1. Jadi mengurangi isi register atau memori dengan 1. Jika sama dengan 0, maka instruksi baris berikutnya itu akan dikerjakan. Tetapi jika isi register atau memori tadi tidak sama dengan 1, maka instruksi diarahkan ke label yang dituju. Misalkan di sini dicontohkan DJNZ R0, kemudian labelnya ulang. Nah, keterangan dari program ini adalah isi register R0 itu dikurangi 1. Jika tidak sama dengan 0 isi registernya ya, itu maka lanjut ke label ulang. Ini. Penamaan label ulang ini terserah ya, terserah kita di dalam penamaannya. Itu tentang DJNZ, percabangan. Kemudian ada lagi perintah JB.
Nah, JB ini instruksi untuk menguji kondisi suatu bit. Jika bit yang diuji itu sama dengan 1, maka lanjut ke label. Tetapi jika bit yang diuji itu sama dengan 0, maka lanjut ke instruksi berikutnya. Contoh penggunaannya yaitu JBTF0, labelnya ulang. Jadi jika bit pada TF0 sama dengan 1, maka lanjut ke label ulang gitu ya. Ini perintah cara membaca dari bahasa assembly. Nah, selain itu juga ada yang namanya perintah lainnya ya. Ada JC, kemudian ada JZ, kemudian ada JNZ dan lain sebagainya yang memiliki fungsi-fungsi masing-masing. Nah, lalu di sini ada yang namanya percabangan tidak bersyarat. Percabangan tidak bersyarat ini ada beberapa contoh perintah percabangan, diantaranya adalah SJMP. Nah, SJMP ini adalah instruksi langsung mengarahkan aliran program menuju ke alamat yang ditunjuk. Nah, misalkan instruksi SJMP mulai, berarti dia akan langsung mengarah ke aliran data mulai menuju ke label mulai, Kemudian ada LJMP. Nah, LJMP ini kalau SJMP tadi istilahnya short jump ya, short jump. Kalau L jump ini long jump gitu ya, long jump. Jadi L jump ini instruksi ini langsung mengarahkan aliran program menuju alamat yang ditunjuk juga. Tetapi dalam jangkauan yang lebih panjang gitu ya. Nah, cara penggunaannya juga sama, LJMP mulai misalkan ya. Jadi menuju label mulai. Jadi perbedaan antara SJMP dan LJMP ini terletak pada jangkauan program untuk melompat ke alamat yang dituju. Jika SJMP ini misalnya dibatasi hanya 128 alamat ke depan atau ke belakang, maka LJMP itu bisa melompat sampai 16 bit maju atau mundur. Beda ya, ini 128 alamat dengan 16 bit itu sudah berbeda. Besaran 16 bit itu. Itu tentang percabangan tadi. Ada percabangan langsung dan percabangan tidak langsung. Selanjutnya adalah perulangan atau looping. Nah, pada bahasa pemrograman high level language seperti bahasa C, ya, itu terdapat struktur pengulangan atau looping. Misalnya for, while gitu ya, kalau di dalam bahasa C gitu ya, ada do while gitu ya. Jadi struktur pengulangan dalam bahasa assembly ini tidak disusun secara eksplisit menjadi sebuah instruksi khusus. Sehingga jika menginginkan struktur pengulangan dalam bahasa assembly itu terpaksa harus dibangun menggunakan instruksi dasar yang sudah ada. Sekarang pertanyaannya, apakah bisa dilakukan semacam itu? Jawabannya ya pasti bisa, gitu kan? Logikanya pada hierarki penerjemahan program, ya, itu bahasa pemrograman high level language itu apapun pada saat dikompilasi akan diubah, akan diterjemahkan menjadi bahasa assembly. Ini nanti akan saya jelaskan di dalam akan saya jelaskan di bagian cross compiler gitu ya. Bagaimana proses bahasa assembly itu menjadi binar dan bagaimana proses kompilasi dari bahasa pemrograman high level language yang diubah menjadi sebuah bahasa assembly. Jadi diubah dulu, kalau kita menggunakan bahasa C, tentu di situ harus ada dikompil supaya menjadi bahasa assembly. Nah, artinya sintak perulangannya seperti yang ada dalam bahasa C, for, while, do itu semua merupakan manifestasi sebetulnya ya, manifestasi lanjutan dari bahasa assembly. Jadi untuk mewujudkan struktur perulangan menggunakan bahasa assembly itu memerlukan kecerdasan programmer dalam membangunnya. Nah, di sini ada
apa namanya, instruksi yang digunakan untuk membangun struktur perulangan. Sebelumnya sudah dijelaskan sebetulnya ya. Itu ada CJNE ya dan DJNZ. Kedua instruksi ini ya, yang pertama adalah CJNE. Jadi ada dua, pertama adalah CJNE menggunakan perintah CJNE dan DJNZ. Nah, kedua instruksi ini itu sebenarnya adalah kombinasi antara instruksi perbandingan dan percabangan bersyarat. Yang harus diingat di sini adalah bahwa bahasa assembly itu berorientasi kepada mesin, bukan kepada problem secara umum. Orientasinya adalah mesin. Artinya apa di sini? Orientasi mesin ini artinya bahwa struktur dalam bahasa pemrograman yang bisa dibangun dari perintah dasar itu, maka tidak perlu dibuat lagi perintah khususnya. Jadi penggunaan variabel di dalam bahasa assembly itu yang biasa dijumpai di dalam bahasa high level language atau bahasa C itu menjadi sangat dibatasi ya oleh resource dari mikroprosesor itu sendiri yang akan menjalankan program tentunya. Nah, di sini ada CJNE. Jadi CJNE ini merupakan sebuah instruksi ya, apa namanya, instruksi atau akronim ya. Di sini CJNE itu akronimnya adalah compare and jump if not equal. Jadi itu dapat diterjemahkan menjadi bandingkan dan lompat jika tidak sama gitu ya. Compare and jump if not equal. Jadi bandingkan terlebih dahulu dan silahkan melompat jika tidak sama dengan label program-program yang ada di label. Jadi proses perbandingannya sendiri itu sudah dilakukan secara internal dalam mikroprosesor. Dan programmer cukup menggunakan hasil dari perbandingan sebelumnya untuk mengarahkan aliran program. Seperti program pada berikut ini ya. Di sini ada move A, pagar 0, move R0, 10. Nah, ini ada label naikkan, itu adalah isinya adalah add A, crash 1, kemudian bandingkan, ada CJNE A, R0, kemudian ada label sama, itu adalah menggunakan knob. Dan di sini digambarkan aliran dari atau diagram dari program tersebut ya, program dari pseudocode ini, pseudocode, diagram alir dari perintah CJNE. Nah, keterangannya apa? Pada baris pertama ini move A pagar 0 ini ya, itu berarti register A itu akan diisi nilai 1. Kemudian baris kedua itu register R0 itu akan diisi nilai 10. Ya. Lalu baris ketiga di sini add A crash 1 ini isi register A akan ditambahkan 1 perintah add. Lalu isi register A bandingkan pada label bandingkan itu register A dibandingkan dengan R0. Nah, jika tidak sama maka lanjut ke baris ketiga, label naikkan gitu kan, CJNE A R0, berarti register A itu akan dibandingkan dengan register 0 terlebih dahulu, kemudian apabila tidak sama nilainya maka dia akan kembali jump ke label naikkan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir baris kelima itu adalah selesai. Jadi karena perintah CJNE ini mengandung operasi perbandingan, maka CJNE ini termasuk perintah binary, perintah biner. Karena harus ada dua operan yang menjadi subjeknya. Dua operan ini mana? Ya register A dan register 0 gitu ya. Jadi CJNE ini dapat digunakan sebagai proses looping atau tidak sangat tergantung kepada programmernya. Jadi di sini pada program ini dia perintah CJNE ini sebetulnya digunakan untuk melakukan perulangan selama nilai register A itu belum sama dengan register 0. Ini untuk perulangan CJNE. Nah, kemudian yang kedua ada DJNZ.
DJNZ ini itu akronim dari decrement, ya, decrement and jump if not zero. Jadi sebetulnya ini termasuk perintah unary. Unary ini artinya dia hanya memerlukan satu operan saja untuk dievaluasi. Terjemahannya kurang lebih di sini kalau kita terjemahkan decrement and jump if not zero itu adalah kurangi satu, ya, dan lompat. Kurangi satu, decrement itu kan pengurangan satu, ya, kurangi satu dan lompat jika belum bernilai 0 gitu. Nah, ini disediakan juga diagram alirnya dari perintah DJNZ. Kemudian di sini ada pseudocode-nya, pseudocode, ya, move A, pagar 10, dan kemudian tes nilai DJNZA, kemudian akan mengulang ke label tes nilai tersebut. Kalau dia belum di nilai register ini belum 0 gitu, ya, dia akan melakukan nilai pada label perintah pada label nilai, pada label tes nilai ini. Jadi dari program ini sudah bisa dibaca bahwa move A 10 ini berarti register A diisi nilai 10 gitu, ya. Kemudian pada baris yang kedua itu register A itu akan dikurangi 1. Nah, jika register A itu tidak 0, maka lompat ke baris 2, masih tetap ke baris 2 nilai ini sampai nilai register A itu sama dengan 0 baru selesai. Nah, di sini ada lagi perintah lanjutan yaitu input output, ya. Ada input output di sini secara definisi atau pengertian input output di sini itu dalam pemrograman bahasa assembly, ya, biasanya adalah pembacaan data dari port atau pengiriman data ke port tertentu. Pada bahasa assembly itu, bahasa assembly MCS 51, ya, tersedia 2 kelompok perintah yang dapat digunakan untuk mengakses port. Nah, perbedaannya terletak pada alamat port yang diakses, apakah 8 bit atau 16 bit. Nah, jika alamat portnya itu menggunakan 8 bit, maka cukup menggunakan register R0 atau R1 saja sebagai petunjuk alamat portnya. Tetapi jika alamat portnya itu 16 bit, maka digunakan register DPH dan DPL yang tergabung menjadi register DPTR. Di sini disediakan perintah daftar kode perintah akses ke port. Ada akses ke port yang pertama move A P1, ya, di situ menyimpan data dari port 1 ke register A. Kategorinya apa? Kategorinya di sini akses alamat port 8 bit. Jadi move A P1 dan move P1A ini akses alamat port 8 bit. Kalau yang bawah, baris ke bawah pada kolom ini, tabel ini, move X A at DPTR itu berarti menyimpan data dari port peripheral ke register A. Itu akses alamat portnya sampai 16 bit. Jadi alamat port ini 8 bit ini itu pada chip 8031 ini menggunakan alamat 8 bit gitu, ya. Nah, itu ini tabel dari input output. Nah, di sini diberikan sebuah rangkaian untuk alamat port 8 bit. Ya, di sini ada semua pada dasarnya semua port chip microcontroller itu kan ini, ya, ini microcontrollernya, ini microcontroller, rangkaian microcontroller yang akan kita contohkan, ya, bahwa pada semua port microcontroller 8031 itu kan menggunakan alamat 8 bit. Artinya untuk mengakses alamat port tersebut itu dapat menggunakan register 0, kemudian register 1. Atau bisa juga langsung menuliskan nama portnya, misalnya P1 atau P2, P3 dan seterusnya. Nah, perlu diingat lagi bahwa sistem minimum yang berbasis 8031 ini port 0 dan port 2 itu adalah P0 dan P2 itu adalah sebagai alamat address. Ini, ya, ini tandanya, ya, seperti yang sudah disampaikan di awal, P0 dan port 2 itu dijadikan sebagai jalur address dan apa namanya?
address bus dan register alamat ya atau address gitu kan. Nah, di sini disediakan sebuah gambar alamat 8 bit ya. Misalnya di mana port 1 ini kita asumsikan port 1 ini port 1 pada microcontroller 8031 ya. Port 1 ini dihubungkan dengan LED. Nah, ini rangkaian ini bukan terputus sebetulnya, ini bukan terputus, tapi ini terhubung dengan LED ini, dengan rangkaian LED ini. Nah, rangkaian LED ya. Nah, untuk menyalakan LED pada yang paling kanan ini, yang paling kanan berarti yang di 0 gitu ya. Ya. Maka logika pada port 1 bit 0, port 1 bit 0 berarti di sini port 1 bit 0 ya, yang pin nomor 1 bit 1 pin 0 itu harus disetting low untuk menyalakan ini. Dan lainnya itu harus untuk port 1 dan seterusnya itu harus disetting high. Kenapa seperti itu? Umumnya kan biasanya kalau kita ingin menyalakan LED itu setiap pin ini akan kita kasih logika high gitu ya, logika 1. Tetapi pada rangkaian ini diberikan logika low tetapi malah menyala. Ini karena port 1 ini bersifat open drain. Ya, bersifat open drain di sini. Pada port 1 ini bersifat open drain. Open drain itu kalau kita berikan sifat open drain pada port 1 itu akan membuat kita berpikir secara terbalik. Ya, biasanya kalau logika yang saya sampaikan tadi, kalau sifat port 1 ini adalah open drain, itu kalau diberi logika 1 itu akan mati, tetapi kalau diberi logika low atau 0 itu malah menyala. Jadi maka programnya di sini adalah yang paling mungkin untuk menyalakan ini ya adalah move P1 111110 B bit ya, atau bisa juga dengan binernya ini diubah menjadi hexa. Hexa itu adalah ini. Jadi untuk menghidupkan nilai ini move P1 pada port 1 ya. Port 1 ini pada pin P10 itu akan hidup kalau diberi low. Nah, ini programnya. Ini program dari rangkaian alamat port 8 bit. Macam ini. Ya. Jadi, kalau diberi nilai 0 itu akan hidup. Karena sifat open drain ini, maka untuk menyalakan LED itu justru harus diberikan logika terbalik, logika low ya. Dan ini hanya berlaku jika LED itu terhubung dengan secara pull up. Jadi ini harus terhubung pull up. Secara pull up terhubung. Nah, kemudian bagaimana kalau alamat port 8 16 bit ya, 16 bit. Ini rangkaiannya sudah berbeda, 16 bit. Sama-sama ini menggunakan LED. Itu ada LED-nya yang terhubung dengan resistor. Nah, kalau sifatnya 16 bit, nah, kalau satu port I/O yang masih tersisa, ya, seperti pada gambar ini, ya, itu mungkin tidak akan cukup jika piranti yang harus dikontrol jumlahnya itu banyak. Oleh karena itu di sini perlu adanya yang namanya PPI. Harus ada PPI. Ya. Supaya pinnya itu cukup, pinnya untuk di program itu cukup ya. Nah, jadi oleh karena itu perlu adanya PPI sehingga kita akan dapat memiliki lebih banyak port I/O yang bisa digunakan untuk input output gitu ya. Nah,
penetapan alamat pada PPI ini, pada PPI ini ya, penetapan alamat PPI ini sebenarnya tidak ada standar bakunya. Namun kita ingin bahwa tidak boleh terjadi redundansi alamat dalam suatu mikroprosesor. Artinya apa di sini? Bahwa alamat peripheral itu akan lebih aman jika menggunakan alamat 16 bit. Ini rangkaian yang menggunakan PPI. Jadi pada rangkaian ini itu alamat PPI itu dimulai dari alamat 8000 heksa, 8000 heksa dan berakhir pada 8003. Nah, karena offset alamatnya menggunakan 16 bit, maka kode perintah yang digunakan itu juga harus 16 bit. Nah, misalnya di sini kalau port A ya, port A itu berada pada alamat 8000 heksa. Port A. Ini ya port A-nya, port A PPI itu ini diberi alamat 8000 heksa. Nah, dan terhubung dengan LED. Sini ya. Ini LED-nya. Ini LED-nya dan ini resistor. Nah, terhubung dengan LED. Maka untuk mengakses port A ini harus melibatkan register DPTR. Maka pseudocode-nya yang bisa dibuat adalah semacam ini. Pseudocode. Jadi move DPTR 8000 heksa, move A 10 heksa, move X at DPTR register A. Ya. Jadi pada baris pertama itu register DPTR itu diisi nilai 8000 heksa. Ya. Ini pemrograman PPI-nya. Kemudian pada baris 2 itu register A itu diisi nilai 10 heksa. Nah, kemudian baris 3 ini diisi register A itu dikirimkan ke port A kembali. Port A dari PPI. Nah. Jadi cuplikan pseudocode ini itu hanyalah memperlihatkan perintah untuk mengirimkan data ke port A. Jadi ini bukan perintah, belum termasuk perintah inisialisasi PPI-nya. Dan di sini register DPTR ini dia bertugas sebagai untuk mengingat alamat port A, ya, port A yang berisi 8000 heksa, sedangkan register A ini bertugas untuk membawa data yang akan dikirimkan. Makanya di situ perintahnya adalah move X at DPTRA. Nah, maka jika dijalankan, maka lampu LED pada port A pada yang terhubung dengan PPI ini itu akan menyala 1 buah pada bit ke-4. 10 heksa ya. 10 heksa itu binernya adalah ini 10 heksa ini kalau kita jadikan biner itu adalah 0 0 0 1 kemudian 0 0 0 0 pada bit ke-4. Seperti itu. Nah, jadi karakteristik PPI ini perlu diingat lagi bukanlah open drain ya. Kalau yang tadi yang 8 bit itu bisa langsung terhubung ke port karena pinnya sama, portnya mencukupi, tetapi kalau 16 bit perlu adanya tambahan PPI supaya dapat menghandle 16 bit tadi. Sehingga logika 1 dan 0-nya ini kalau di PPI itu dapat langsung digunakan untuk menyalakan atau memadamkan lampu. Nah, jadi itu untuk materi kita hari ini. Selamat belajar dan nanti akan kita lanjutkan teknik pemrograman atau pemrograman bahasa assembly lanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.